Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan tentunya dengan kemenangan. Kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Karbol Mania atau teman-teman yang baru datang nonton tapi belum subscribe. Silahkan di subscribe dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Semoga ibadah kalian selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah dan mendapatkan berkah serta pahala yang berlimpah. Amin. Hari ini di edisi kemenangan, hari kemenangan ya, selamat berlebaran buat kalian yang Genzi-Genzi yang masih dikasih THR, semoga dapat banyak THR-nya. Dan buat yang milenial-milenial yang udah bagi-bagi THR, semoga cepat balik lagi uangnya dengan rezeki yang lebih banyak di bulan-bulan berikutnya. Amin. Ya, sapa-sapa dulu. Gua hari ini bakal membahas Barcelona yang menang dengan skor 4-1 berhadapan dengan Girona tanpa bantuan wasit. Lah, ya. Kenapa yang ngerasa kalau menang udah main bagus, terus menang, ya pemain-pemain yang kita udah memiliki feeling untuk golin dia mencetak gol, udah gitu kemenangannya tanpa dibantu oleh wasit, itu happy banget gitu. Happynya kayak walaupun La Liga ini udah mulai bahaya, walaupun La Liga udah mulai stres keputusan-keputusannya, ada beberapa tim yang mendapatkan treatment beda dari tim yang lain, tapi ya setidaknya kita menang dalam hal teknis ya, walaupun ada tim-tim lain yang mungkin memiliki ambisi bahkan sangat ambisius dengan menghalalkan segala cara, dengan menghalalkan hal-hal yang bahkan non teknis. Jadi apapun yang terjadi nanti, siapapun yang juara, gue tetap happy. Barcelona bermain dengan teknis, proses permainan sangat terlihat ya. Secara perkembangan taktikal di lapangan berubah, gaya bermain nambah luar biasa, nambah istimewa, dan secara individu pemain dia selalu berkembang ya, baik secara endurance, muscle ya, masa-masa otot, dan secara berpikir bagaimana menerapkan IQ football di lapangan itu. Nah, hari ini gue akan bahas tentang Barcelona yang menang di Olympic Montjuic Stadium berhadapan dengan Girona ya, dengan skor 4-1. Ada gol dari Robert Lewandowski, 2 gol Robert Lewandowski, lalu ada Ferran Torres. 4-1 3-1 sih. 3-1 ya. Ferran Torres. Iya 3-1. Gimana sih 3-1? Ini terlalu happy gue. Karena ini gue tag 4-1 benar Ferran Torres. Lalu ada gol dari ini setelah gue buka berita, ternyata bukan Lamine Yamal ya yang tendangan free kick itu, bukan Lamine Yamal, melainkan ada pemain bunuh diri dari Krehi. Krehi ini pemain Girona. Oke, gue ceritain dulu buat kalian yang belum nonton matchnya. Kalian bisa nonton highlight atau kalian nonton ulang di OTT yang berlangganan. Jadi pertama skor 1-0, gol dari Barcelona yang dicetak melalui proses set piece Lamine Yamal, dan akhirnya ada bunuh diri dari Krehi. Lalu di babak kedua, ya babak pertama 1-0, di babak kedua dengan cepat Girona membalas ketertinggalan melalui Danjuma. Danjuma di menit 53 itu salah antisipasi dari pertama passing Araujo, salah antisipasi, dan Araujo telat turun atau telat memperangkap offside. Nah, setelah itu 1-1, Robert Lewandowski menciptakan gol yang menurut gue sangat unik. Ini diperdebatkan, gol yang lucu, gol yang sangat di luar nalar ya. Dia bicycle kick, tapi bolanya ke bawah, tapi pakai kaki kiri, tapi badannya nggak jelas, tapi intinya gol. Nah, itu dia Robert Lewandowski. Dan di menit 77 kembali Robert Lewandowski ini melalui counter attack, ada Frenkie de Jong yang lari sangat cepat dan dia memiliki keputusan yang sangat luar biasa. Dia tidak mempassing Ferran Torres, dia memberikan bola kepada Robert Lewandowski, karena mungkin kalau Ferran Torres dikasih bola enak biasanya nggak gol. Ferran Torres dikasih bola enak biasanya nggak gol. Ya, tapi kalau Ferran Torres ada bola-bola susah, itu keahlian Ferran Torres di situ.
Dan terbukti juga di menit ke-86 Ferran Torres berhasil mencetak gol melalui umpan dari Gerard Martin. Nah, ini susunan line up juga ada yang berbeda nih teman-teman. Ya, ada Eric Garcia yang melakukan pertandingan ke-100-nya. Ya, dia mendapatkan bukan menit play ya, pertandingan ke-100. 4-2-3-1 seperti biasa. Balde cuma diganti sama Gerard Martin. Lalu Inigo Martinez di tengah, Araujo kanan tetap Konde. Menjadi double pivot adalah Pedri Gonzalez dan Eric Garcia. Ya, Lamine Yamal flank kanan, sebelah kirinya Gavi, sayap kiri Gavi. Di posisi pengganti Dani Olmo di situ ada Fermin Lopez yang memberikan 1 assist dan ada Robert Lewandowski sebagai striker. Ini yang beda adalah Gerard Martin main terlebih dahulu menggantikan Balde. Nah, di babak pertama ini gue sepakat dan dengan kedua pelatih ya, Hansi Flick bilang, bahkan si pelatih Girona juga mengatakan bahwa kami bermain terlalu dalam ya. Memang kami berhasil menyulitkan Barcelona membongkar pertahanan, namun kita tidak memiliki serangan walaupun satu serangan berbuah gol. Tapi kita lebih nikmat bermain di babak kedua ketika kita mulai keluar menekan, tapi hasilnya adalah yaitu ketika lawan Barcelona kita keluar menyerang, kita keluar menekan, malah kita kebobolan 3 gol di babak kedua. Tapi terlepas dari itu memang Barcelona klub bagus dan salah satu title contender. Itu kata pelatih dari si pelatih Girona. Bahkan Hansi Flick juga mengatakan bahwa ya yang saya senang di Barcelona adalah gaya yang saya inginkan sebagai pelatih, pemain bisa menerapkan hal tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot dan pusing-pusing. Nah, gua sebagai fans Barcelona, kedatangan Hansi Flick, ya gue bersyukur karena apa? Karena ya kayak Tiki Taka Total Football itu sudah memang DNA Barcelona. Tapi Hansi Flick tidak menghapus, lalu menambahkan dengan transisi positif, baik transisi negatif yang sangat luar biasa. Jadi Barcelona hampir selalu unggul jumlah pemain dalam garis manapun. Ya di depan ketika lagi melakukan transisi positif itu bakal banyak pemain yang nyerang. Bahkan ketika dalam counter attack serangan ya seringkali Barcelona juga turun. Pedri yang jadi lini tengah, terutama Pedri menjadi breaker di situ, pemotong serangan, pemutus serangan. Garcia juga lagi main bagus di situ. Jadi luar biasa. Nah, nanti ada pemain yang gua kritik nih biasanya dan gua mau tanya sama kalian. Nah, 1 gol pertama dari Lamine Yamal. Ini yang gue udah katakan di YouTube gue sebelumnya, bahwa ketika ada musuh yang low block, ultra defense, parkir bus, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk melakukan spekulasi dari luar kotak penalti. Makanya di shoot aja. Di shoot bola ya. Ntar kan skrimming. Kalau nggak skrimming ya pasti ada deflect. Kalau skrimming udah itu tugas striker atau tugas siapapun yang ada di final third buat melanjutkan bola sehingga melakukan shoot on target atau juga bisa mencetak gol, itu udah urusan mereka. Yang penting beraninya aja dulu. Nah, yang kedua, kalau deflect, kita incar deflect, itu bakal susah atau bakal sulit buat kiper lawan. Nah, terjadi tuh gol dari Lamine Yamal ketika ada free kick, yes, set piece dilakukan Lamine Yamal, memberikan bola. Gue nggak tahu juga ini umpan apa shoot, kayaknya sih shoot ya, tapi dia ngincar tiang 2, tapi ada deflect, datang ke tiang dekat, dan akhirnya Barcelona bisa menceploskan bola walaupun melalui bola deflect yang akhirnya dicetak atau disepakati own goal dari pemain Girona. Tapi yang penting intinya adalah ada usaha, cara-cara lain, peluru lain apabila ada musuh yang sangat bertahan. Dah, langsung babak kedua. Ini babak kedua seru sih sebenarnya, kayak banyak yang warming up, Gubarsi warming up, Alejandro Balde warming up, Pablo Tor main juga, Frenkie, Ferran Torres, bahkan Ansu Fati disuruh warming up ya. Karena itu gue dengar komentator Ansu Fati memberikan informasi bahwa Ansu Fati warming up dan penonton memberikan applause. Nah, itu yang terjadi, tapi setelah itu duduk lagi. Ansu Fati bahkan udah nge-tweet waktu itu udah memberikan statement, "Saya tidak akan yakin saya mendapatkan kesempatan karena apapun yang saya sudah lakukan terasa sia-sia seperti itu." Jadi ya gue kesian juga sebenarnya sama Ansu Fati. Maksud gue, jadilah part of the game ketika Barcelona menang atau ketika Barcelona juara. Kalau nggak main kan kayak part of the bench ya. Kalau main part of the game ya, to winning La Liga gitu. Nih kalau dia nggak main part of the bench untuk bangku cadangan. Nah, pergantiannya juga nikmat menurut gua. Pergantian dari Hansi Flick juga nikmat. Di babak kedua dia langsung memainkan
Ada si Frenkie de Jong yang ditarik menggantikan Gavi, Pablo Tor menggantikan Garcia ya. Iya, menggantikan Garcia dan Pedri. Lalu Frenkie de Jong. Nah, ini nih, ini yang gue tunggu-tunggu, gue nanti-nanti bagaimana Alejandro Balde bermain sebagai flank atau penyerang sayap kiri. Ya karena Gerard Martin ya oke lah, passingnya nggak terlalu benar. Walaupun dia dapat passing assist 1 kan gol terakhir. Cuma secara transisi attack Balde memang lebih bagus dari Gerard Martin. Walaupun kalau bertahan Gerard Martin solid bro. Solid itu pemain asli. Gede juga, tinggi kan, nutup-nutup bolanya bagus juga. Nah, ketika sudah unggul 2-1, nah ketika unggul 2-1 di menit 60, Hansi Flick menurunkan Balde. Ya, itu gue gantinya lupa, tapi yang jelas Gavi, Eric Garcia, Pedri ditarik, akhirnya bermain di kiri. Pablo Tor masuk double pivot dengan Frenkie de Jong. Nih seingat gue nih. Lalu si Alejandro Balde di sebelah flank kiri. Di posisi Fermin Lopez itu ada Ferran Torres. Nah, gue langsung mikir, gue tahu apa yang dimaksud Hansi Flick. Hansi Flick ya mencoba ketika Barcelona unggul dan musuh mulai keluar menyerang, Hansi Flick ingin melihat ya opsi-opsi atau taktikal variatif lainnya, yaitu counter attack, yaitu build up secara Spartan. Hasilnya apa? Banyak, beberapa kali golnya seperti itu. Frenkie de Jong build up, lewatin satu pemain, sprint kenceng dia, berlari dengan cepat sekitar 80-90 meter tuh kata Hansi Flick tuh. Dan pemilihan passing yang sangat ideal menurut gua buat Frenkie, dia memilih passing Lewandowski ketimbang Ferran Torres karena secara posisi lebih probabilitas yang besar mencetak gol adalah Robert Lewandowski. Dia memilih mengoper Robert Lewandowski. Setelah itu di keeping sekali ke luar, shoot dengan bola-bola striker, ya udah itu bola-bola Lewandowski. Ya, jadi 10 passing ke Lewandowski, 6 menjadi create chance dan 2 menjadi gol. Lu bayangin kalau passingnya lebih banyak lagi ke Lewandowski. Di babak pertama tuh khususnya tuh, nggak dipassing dia, main bocil dia. Bahkan bisa hat-trick tuh harusnya tuh si Robert Lewandowski. Udah, Robert Lewandowski. Cetak gol lagi Robert Lewandowski. Terakhir ada Balde melakukan transisi. Lari kenceng banget, soloran kenceng Balde. Ini yang gue tunggu nih, gue nanti nih. Bisa gak dia cek di 1-2 orang, lewatin ke depan, lari 10 meter, 20 meter, 30 meter sampai depan. Ketika di depan harus ada lagi pengambilan keputusan yang mature menurut gue. Ya karena dia gocek semua bisa nih. Tapi ketika berhadapan dengan kiper atau ketika ada peluang shoot on target, kaki dia kan kaki terkuatnya kiri. Nah ini posisi ideal buat melakukan shooting adalah kaki kanan. Nah dia mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Gue nggak tahu ya, di belakang mungkin masih ada Robert Lewandowski. Yang terakhir tuh ada Robert Lewandowski, kiri ada Ferran. Jadi sebenarnya masih banyak opsi yang kalau lebih dewasa lagi itu bisa berbuah gol. Tapi ini udah oke banget ya. Counter attack Barcelona, Balde jadi senjata, tinggal ya. Ya Balde dilatih aja nih. Dia harus ada di momen, dia harus melatih dirinya untuk selalu berada di momen dia dengan posisi bisa mencetak gol. Itu. Ya karena kalau passing ya nanti bakal banyak nih pemain-pemain Barcelona di final terlawan. Tapi dia harus berada juga di momen dia bisa mencetak gol. Ya, entah kaki kanan, kaki kiri, apapun, yang penting dia bisa cetak gol. Jadi sehingga tidak jadi hal yang sia-sia ketika melakukan counter attack. Itu yang terjadi di babak kedua, teman-teman. Akhirnya Robert Lewandowski cetak gol. Setelah itu juga ada Gerard Martin memberikan assist kepada Ferran Torres. Yang benar kan gue bilang kalau bola susah Ferran Torres gol. Dan range Ferran Torres mencetak gol juga udah bagus banget ya. Dia kayak di atas Rodrigo dan Vinicius dah dia. Itu ya yang terjadi di Barcelona. Nah sebelum gue kritik beberapa pemain yang menurut gue nggak tampil maksimal, walaupun semua udah bagus sih, gue mau bacain data-data dulu ya. Ada Rapinya yang masih disimpan oleh siapa namanya, Hansi Flick ya. Rapinya disimpan, lebih dari sekedar rasa tidak nyaman dialami oleh Rapinya karena mengalami kekalahan yang ekstrim. Bukan cuma kalah di Brazil, dia dibantai, diacak-acak, mentalnya juga dihancurin. Tapi sengaja si Hansi Flick tidak memainkan untuk disimpan kembali menjadi monster, mudah-mudahan melawan Atletico Madrid. Ya karena nanti tanggal 3 Barcelona leg kedua nih dengan skor 4-4.
berarti main di Al Riyad Metropolitano ya. Al Riyad Metropolitano, kandang dari Atletico Madrid, dan bisa apa nggak dia bermain karena banyak Argentina juga di situ. Gumiliano, Rodrigo de Paul, ada Molina juga. Molina nggak main sih ya waktu itu, tapi ada si Alvarez, ada beberapa Argentina juga nih. Gue nggak tahu nih mentalnya seperti apa. Nah, ini ada statistik dari Pedri. Pedri paling banyak menyelesaikan umpan di wilayah lawan ya. Di musim ini Pedri itu melakukan 1141 umpan ya. Di bawahnya ada Federico Valverde dengan 853. Bahkan pemain yang telah menyelesaikan umpan terbanyak di sepertiga akhir lapangan di La Liga musim ini masih Pedri dengan 611. Ya, di bawahnya ada Rodrigo. Ini lawannya flank ya, Rodrigo. Jadi lu lihat Pedri, dia bakal ada di rating 80 ke atas semua, 86, 86, 86 ya. Jadi ini pemain yang berkelas dan berkualitas menurut gua. Kalau ada pemain lain yang hari itu lebih bersinar, Pedri pasti nggak dapat man of the match. Tapi kalau pemain semua mainnya stabil, kayak nggak ada kemarin, tadi kan Robert Lewandowski yang dapat man of the match karena dia golin 2. Tapi kalau kayak golin 1, ini bermain sesuai porsinya masing-masing, pasti Pedri yang menang, dapat man of the match. Nah, ini juga ada Hansi Flick yang bilang, saya tahu bahwa Lewandowski ingin memenangkan LPCC. Namun yang terpenting adalah tim ini, Barcelona, menang. Di awal musim saya memberikan kepercayaan yang penuh pada Robert Lewandowski. Tapi yang nggak kayak di babak pertama juga tuh ya, Lamine Yamal. Kalau ada umpan passing lah. Gavi, ya yang lain lah, Fermin Lopez. Bisa lah lihat Robert Lewandowski masih ada itu. Bapak-bapak 37, 36 tahun. OTW 37 tuh masih bisa. Nah, saya berbicara dengan Frankie ketika saya tiba di klub dan dia cedera. Dia terus memperbaiki setiap hari dan dia sangat hebat bagi tim. Ini gue mulai sepakat. Gini, orang yang banyak yang bilang dan salah kaprah, gue bilang, lu roasting Frankie de Jong lu. Tuh kan dia jago sekarang. Gua roastingnya kan bukan dia jago atau tolol. Dia males, dia nggak mau keluar keringat. Ya kalau mau keluar keringat, ya emang segitu, emang bagus Frankie de Jong. Pedri apa yang gue roasting? Napasnya nggak kuat. Ya kalau udah napas kuat, lihat sekarang. Sebut gelandang yang lebih hebat dari Pedri sekarang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada kritikan pemain dari beberapa pemain Barcelona, gue masih heran atau masih bingung sama Gavi sebenarnya. Bahkan lu boleh nggak setuju sama gue. Gue mengatakan bahwa Fermin Lopez lebih baik daripada Gavi secara apapun ya. Tapi kan dia yang pre-assist bang. Ya habis pre-assist ngapain? Dia yang pre-assist, yang assist lagi Fermin Lopez. Fermin Lopez bisa aja shoot atau sundul ke arah gawang tapi nggak gol. Tapi dengan kedewasaan dia diumpan ke Robert Lewandowski. Ya, jadi gue bukan bilang Gavi jelek, sekali lagi ya, digerasak gerusuk. Bukan bilang Gavi jelek, bukan bilang Gavi nggak bisa bermain. Tapi ya, kalau Gavi ingin menjadi winning team atau ngejar teman-temannya, yang dikejar banyak. Yang pertama adalah muscle, ya, endurance, kekuatan dia. Seperti apa? Karena perkembangan fisik pemain Barcelona nih gacor banget. Lagi luar biasa nih meningkatnya nih. Lalu setelah kalau muscle udah jadi, apa yang harus dilakukan? IQ football, kecerdasan dalam bermain bola, ya, dan keputusan-keputusan. Lo harus lebih dewasa. Lu harus diagung-agungkan sebagai pemain yang berkelas karena ada Pedri di situ, karena ada pemain-pemain lain yang berkelas. Bukan jadi kesenangan-kesenangan bocil yang pengen ngelihat Gavi main karena gerasak-gerusuk dan rusuh. Nah, memang suka karakter kayak gitu kita. Cuma ya lama-lama kelamaan kita bakal butuh pemain yang secara fisik oke, secara IQ football dan pengambilan keputusan itu juga oke. Jadi banyak yang harus dikejar sama Pedri. Fermin Lopez, touch-nya ini udah kelas banget. Ya bahkan keputusannya udah oke. Kalau misalkan fisik dia sedikit lagi tapi otaknya udah mulai ngejar gitu. Jadi lu harus terpacu, lu harus dipaksa menjadi orang yang pintar ketika bermain di Barcelona. Karena 1 error, 2 error sekarang kelihatan. Araujo error semalam kelihatan ya, dia salah passingnya salah dan dia tidak mengcover lawan di belakang tapi di samping, dan bahkan dalam posisi di samping itu tidak melakukan offside trap. Jadi kelihatan sekecil apapun. Jadi kalau mau menjadi winning team di Barcelona, tingkatkan secara muscle, tingkatkan secara
IQ football dan pengambilan keputusan. Itu yang bikin pemain menjadi berkelas dan tim menjadi harmonis. Itu. Sekali lagi gue katakan, gue seneng Barcelona mengalami perubahan permainan yang sangat signifikan. Gue seneng Barcelona memiliki daya juang sekarang. Tinggal lihat mentalnya nih, konsistensi. Karena kita cuma berharap dengan hal-hal teknis. Karena ada tim yang menurut gue, ya sorry to say, gue lihat, gue nonton ya secara detail dan jeli, ya udah mulai melakukan hal-hal non teknis. Itu aja ya, juara nggak juara, gue udah seneng Barcelona berubah dari era kegelapan dan lebih cerah lagi. Ya kalau menang tanpa dibantu wasit ternyata happy. Gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.